transit kemarin saya lihat ada 9 kontainer ya. Hari ini masuk 2 kontainer sama 1 kontainer fase pertama, jadi masih ada 7 kontainer per kemarin. Hari ini saya belum lagi update-nya ya. Kemungkinan di Doring dekat-dekat ini ya, kalau saya lihat estimasi tibanya berdekatan. Nanti saya Doring bertahap supaya pengaturannya bisa maksimal ya. Terus kemudian saya info soal WMS ya. Per kemarin WMS Live ya, akurasi bed itu sudah bergerak secara nasional ya. Semua cabang sudah dipersiapkan untuk printer label ya, itu wajib dipasang pada saat impon ya. Terus akurasi bed itu akan dimonitoring sama HO secara nasional ya. Kemarin masih belum merata, dan ini sudah nasional dan wajib akurasi bed ya. Jadi penerimaan imbonnya juga harus dengan akurasi bed. Istilah multi bed itu sudah tidak ada ya, kecuali posisi gudang full sekali ya. Jadi supaya ini tracingnya bisa akurat. Oke, kita mulai kita 1 minggu ke belakang. Yang pertama melakukan GRR inbound H+0 ke barang dibongkar di gudang 100%. Kemudian melakukan proses bongkar inbound standar roaring H+1 100%. Kemudian melakukan proses billing invoice dan harian atau dikirim 100%. Kemudian melakukan proses penginputan retur DC dan CAM maksimal H+1 97%. Kemudian melakukan movement stok NDD ke 240 setiap hari dan menyampaikan report NDD ke BP2 ini 100%. Kemudian melakukan pengiriman surat jalan zero pending ini Darlis 100%, Anis 97%, Pakris 99%, Sapri 99%, Adi 99%, Wahyu 98%, Sabtu 98, Usman 99. Kemudian melakukan proses billing invoice surat jalan Pandito ini dari 100%, Bani 100%, Akris 100%, Sapri 100%, Adi 100%, Wahyu 100%, Sabtu 100%, Usman 100%. Kemudian mengembalikan desain dan dokumen lainnya lengkap dan akurat ke admin gudang ini dari 100%, Pak Andi 100%, Akri 99%, Sapri 99%, Adi 100%, Wahyu 100%, Satu 100%, Usman 100%. Kemudian melakukan sampling stok by batch minimal 6 SKU per hari. Ini Firman 100%, Rwandi 100%, Saiful 100%, Sahrul 100%, Umardi 100%, Zulkifli 100%. Untuk melakukan picking 100% akurat fisik versus dokumen ini Firman 100%, Rwandi 100%, Saiful 100%, Sahrul 100%, Umardi 100%, Zulkifli 100%, Dahlan 100%, Sakir 100%. Untuk eksekusi picking yang 1 minggu ini Firman 540, Rwandi 295, Saiful 490, Sahrul 500, Umardin 405, Zulkifli 400, Dahlan 380, Sakir 375. Eksekusi picking ya. Kemarin kita dikasih komitmen untuk salah picking ya. Ada brief yang disampaikan, briefnya ya penempelan artikel, terus pemisahan barang yang beda gramasi, yang mirip ya, mirip kartonnya, mirip gramasinya, wujudnya juga mirip. Nah itu saya sudah pantau, sudah dilihat. Terus yang paling terakhir itu punishment ya. Tempo jika ada salah packing itu punishmentnya pusat 10 kali, nanti didokumentasikan sama kameramen ini Sabda ya. Itu awal kita briefing harus sudah sampaikan ada komitmen. Itu komitmen saya sampaikan melalui brief ya. Nanti sudah disampaikan pusat 10 kali. Jika tidak mempan ini pusat 10 kali, itu akan levelnya ya. Ini budaya malu ya. Jangan sampai ada yang salah picking. Kita sama-sama ingatkan ya. Saya kira itu dari saya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Oke, tadi yang komitmen itu ya, komitmen untuk perbaikan proses di gudang ya. Apa tadi yang tadi? Penempelan artikel Pak, sama pemisahan barang, sama double check.
Nah kalau ada yang tertempel apa namanya artikelnya di produk gimana namanya itu perlakuan pekerjaan? Picking by artikel. Nah menurut saya kalau umpama nih masih ada apa namanya ya bertanggung jawab di gudang produk itu tapi di produk itu belum tertempel artikelnya itu nanti seperti apa nanti perlakuannya? Semua udah ketempel saya lihat, cuma tidak semuanya bisa tertempel terus karena kita tempelnya di barang Pak. Iya, nah itu yang potensi masih salah itu yang itu yang tidak tertempel itu menurut saya. Siapa yang akan menjamin atau akan mengontrol bahwa semua produk yang ada di gudang sudah tertempel oleh artikel? Itu siapa yang melakukan? Akan mengontrol. Karena kalau hanya sekedar berita tentang anak gudang, lakukan penempelan pada artikel di produk. Tapi siapa yang akan monitoring tiap hari itu? Ada nggak biasa yang ditunjuk monitoring Ada itu? Pak, yang pegang gudang. Itu pun yang kontrol kalau yang gudang sendiri yang itu. Tapi maksud saya ya dari luar, di luar yang PSI gudang, siapa yang akan melakukan kontrol? Karena bisa saja apa namanya sering saya dapati katanya sudah ditempel semua tapi masih banyak di dalam satu palet itu ataupun di satu palet itu belum ada artikelnya. Nah ini yang kalau saya kontrol siapa yang melakukan itu, siapa yang monitoring, siapa yang mengontrol atas implementasi penempelan pada artikel di semua produk. Karena kalau hanya sekedar seperti itu ya itu sudah selalu dilakukan seperti itu, brief minta ke semua tim gudang terkait bertanggung jawab untuk melakukan penempelan pada artikel. Buktinya tetap masih banyak yang belum tertempel. Nah itu yang akan selalu jadi masalah saat bukan PSI gudang yang harus nomor picking di situ sudah salah ambil lah segala macam, terus salah ambil batch lah segala macam. Apalagi saya dengar tadi implementasi UMS lain untuk rentang nasional. Ini kan berhubungan satu sama lain ini nih. Selama ini kita memang ini apa namanya konsep kita bagus, tapi kita selalu lamanya di itu di monitoring, kontrol dan evaluasi. Tidak ada yang jalan sampai di situ. Udah jadi 1-2 hari, 1 minggu jalan, tapi nanti 1 minggu berikutnya sudah. Karena yang apa namanya yang PSI yang pertama dia merasa oh tidak ada yang perhatikan bahwa ini tidak ada penempelan artikel juga tidak ada masalah. Kan seperti itu kan. Itu selama ini terjadi di kita. Jadi coba deh dia apa namanya ubah pola pikir dan apa namanya proses kita ya buat di depan di apa di dekat absen pinggir itu tercantum apa namanya program Tiga Raksa 2022 ini yang terbaru lagi itu ada di situ program terus evaluasi kontrol itu yang kalau itu bisa kita jalankan maka semua proses kita akan benar karena setelah kita melakukan planning kita apa namanya kontrol terus kita evaluasi seperti apa hasilnya. Jadi planning apa namanya action apa ada monitoring evaluasi kontrol itu tidak akan ada ini tidak akan berhasil. Nah terus juga saya kadang ini yang namanya untuk bisa implementasikan OMS lain dengan benar dan akurat sesuai dengan fisik dan sistem dengan fisik itu saya selalu bilang awalnya diikut dulu dulu kalau itu sudah akurat saya yakin sedalam-dalamnya semua akan akurat. Tapi kalau proses diikut kontrol kita masih lemah sudah kita terima 3 batch sampai sekarang tapi di sistem 51 dan tidak ada sama sekali koreksi, tidak ada apa namanya informasi ke apa namanya ke pengirim, sudah akan langsung seperti itu. Itu yang harus diperbaiki untuk
bisa mewujudkan akurasi stok sampai level batch ya. Mainker selalu sampaikan bahwa jika temukan saat import ada perbedaan batch fisik dengan sistem, itu harus segera diinformasikan ke CEO atau disampaikan ke siapa-siapa. Itu yang harus dijelaskan pasal. Karena kita turun jalan lagi hanya satu dua kali, setelah itu tidak lagi. Nah, ini hal-hal ini yang perlu segera diperbaiki. Terus seperti workflow jarak saya itu setelah kita buat action, terus kita monitoring, terus kontrol, terus kita evaluasi bagaimana hasilnya. Nah, dari hasil evaluasi itu kita kan menentukan lagi eksekusi berikutnya seperti apa. Nah, kalau ini dilakukan dengan konsisten, saya yakin proses kita di gudang akan memberikan hasil yang kita harapkan ya, hasilnya yang bagus. Oke, itu buat saya. Itu dari Faris ya, paham ya yang disampaikan ya. Maksudnya PIC yang bertanggung jawab kontrol itu saya Sapar ya, jadi harus menyampaikan siapa yang akan mengontrol apakah itu artikelnya ditempel apa tidak. Otomatis kita akan kontrol keliling, oh ini artikelnya belum ada, itu akan dikontrol sama Sapar ya. Juga oh ini artikelnya nanti disampaikan ke adik gudang, itu penjelasan lebih detailnya seperti itu ya. Terus untuk batch yang tidak sama itu akan disampaikan ke Sapar ke admin gudang. Nanti admin gudang infokan ke BW email ya, karena ini sudah hilang ya, udah nggak pernah lagi ya. Sampaikan ke admin gudang, akan di email batch yang salah mereka kirim. Nah, jadi mereka sama-sama tahu ya akurasi batch dari ujung sampai ujung harus sama. Itu yang disampaikan sama Haris seperti itu ya. Tim delivery ada yang mau disampaikan? Gudang ya. Masalahnya itu kalau sore itu supaya besok tidak ada tunggal. Karena biasanya kalau pagi naik mobil bawa, ketika terbawa itu retu sampai 2 hari atau Kalau itu sekarang kalau seperti itu ya, aturan di SOP sore balik dan gudang itu nanti lagi diturunkan langsung ya. Kita akan kata malah jadi harus pegang tadi itu ya 2-3 hari baru turunkan ya. Itu pelanggaran berat itu. Kalau ada audit itu langsung kena SP itu. Nah ya. Itu langsung turun ya. Kalau malam gudang tutup gimana? Sudah tadi kan kalau udah tutup ya besok pagi turun ya balikan kan. Pasti marah. karena kita kan dua sih dari si Bali sama si ya pasti ada ya sama di mana di apa jadi kalau kap biasanya kan barang ada surat jalannya masih di sana. Kalau di sini ya pasti ada barang, ada surat jalan. Ya, fleksibel ya, info ke saya. Mungkin kalau kita buru-buru daftar, info ke saya. Nanti saya yang urus kasih turun-turunnya jika sudah pulang malam ya. Terus saya info lagi, hari ini kita stok 6 bulanan, prinsipnya saya sudah sampaikan ya. Terus ada satu lagi proses yang hilang ya, picking by batch ya, penunjukan by batch. Itu kam yang putih, zonasinya sudah jelas. Saya sudah rubah zonasinya, saya update terbaru sama Sadam ya, karena kita beberapa kali pindah prinsipal supaya lebih akurat. Saya sudah update kayak di posisi gudang ini, posisi gudang ini. Terus untuk yang kuning, tolong jangan lupa ya, picking by batch, kecuali ada request misalnya wired kayak mungkin Lazada atau permintaan 1 tahun ke depan belakangan, itu masih kemarin saya disampaikan juga sama Rudi, nanti itu masih diolah, itu masih boleh dicembet ya. Kayak misalnya ada yang Indomaret itu lebih spesifik, dia minta yang 1 tahun ke atas ya, itu boleh dicembet. Oke, saya kira cukup hari ini. Selamat pagi.